Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua yang ada. Selamat berjumpa lagi di dalam acara ibadah GPDI Puri Nirwana II. Saya percaya sidang jemaat yang ada di rumah, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah raya kami pagi hari ini, kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali lagi ada di tempat rumah saudara masing-masing, dan kami yang ada di tempat ibadah ini, kita sama-sama akan datang memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, mengembalikan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita persiapkan hati dan kepikiran kita, keberadaan kita ingin beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan layak dipuji, layak ditinggikan dan diagungkan. Kita akan memulaikan ibadah raya pagi ini. Kita akan buka di dalam doa. Saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu berjalan. Pagi hari ini di ibadah raya GPDI Puri Nirwana II Cibinong, kami boleh ada lagi Tuhan. Kami mau datang memuliakan, meninggikan Engkau, mengembalikan pujian, hormat, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau yang senantiasa melayakkan kami, mengampuni kami dari segala kekurangan, salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Kami boleh menikmati urapan kuasa Roh Kudus memimpin kami, menjamah kami Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kegiatan atau ibadah raya kami ini, kami boleh menikmati keberkatan Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan selalu. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja. Kami mau alaskan ibadah kami ini. Kami alaskan hanya di dalam nama yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, pagi ini saya percaya kita persiapkan hati kita, keberadaan kita. Kita mau mengembalikan pujian syukur kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Tuhan yang diagungkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya, Yesus.
kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Kami meninggikan, mengagungkan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan itu maha besar di dalam kehidupan kita. Kita tetap tinggal berdiri, kita mau agungkan nama daripada Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kita ceritakan akan kemuliaan Tuhan di antara suku bangsa. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan maha besar. Kita nyanyi dengan segenap pujian ini. Amin. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih besar dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan
Tuhan dahsyat. Kita imani pujian ini. Kuasa Tuhan dahsyat menghancurkan segala musuh yang menghadap di depan saya dan saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saat tiba kita akan mempersiapkan hati dan kepikiran kita untuk diisi, ditaburkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan. Lewat kebenaran firman Tuhan akan memulihkan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi kita datang katakan kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya.
kita tunduk kepala semuanya, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya waktu yang Engkau berikan buat kami, dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami mau berbuat sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh dapat memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan bersamalah dengan kami. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semuanya. Menjadi anugerah yang Tuhan berikan buat kami dalam menjalani hidup yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bila kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan. Kita masih ada sebagaimana kita ada. Berarti waktu yang ada, yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan mau kita pakai, pergunakan waktu yang ada ini untuk kemuliaan, kebesaran nama daripada Tuhan. Untuk berbuat sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, dan saya akan ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama. Kuat di dalam Tuhan. Ya, tema saya pagi hari ini adalah kuat di dalam Tuhan. Yosua pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita akan melihat ayat-ayat ini, menyimak ayat-ayat ini. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Yosua pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan saudara sekalian. Ayat-ayat ini merupakan penyampaian daripada Tuhan kepada Yosua yang akan memimpin bangsa Israel, meneruskan kepemimpinan daripada Musa untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan terus masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang daripada bangsa Israel. Saudara, ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Firman Tuhan datang kepada Yosua, ya, sebagai seorang yang akan memimpin bangsa Israel yang ada pada waktu itu. Dikatakan daripada ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah
hatimu. Jadi Tuhan datang kepada Yosua supaya dia kuat, dia menguatkan hatinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara sekalian, dari hati kita ini terpancar segala apa yang akan kita lakukan. Dari hati kita mengalir atau mengeluarkan apa yang harus kita kerjakan lewat hati dan pikiran kita, ya. Itu sangat menentukan. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita ini sangat menjadi ukuran, menjadi patokan buat kita semuanya. Kalau kita dari hati kita punya tekad yang kuat, ya, satu tekad yang kuat dalam hidup ini, memiliki satu kemauan yang kuat, keras, memiliki suatu tekad yang keras, maka itu sangat-sangat membantu dalam perjuangan seseorang, baik dia sebagai seorang atlet, bila dia mau mencapai satu prestasi yang baik, ataupun seorang pelajar, ataupun seorang mahasiswa, bila dia mau mencapai satu prestasi yang baik, ya, dia harus memiliki tekad yang kuat. Dia harus memiliki semangat yang kuat, ya. Perjuangan yang kuat itu datangnya dari keputusan yang ada dari hati dia. Apa yang hati dia, apa yang ada di dalam hati dia sangat menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam hidup dia. Itu sebabnya dikatakan dari ayat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Yosua sebagai satu pribadi, Tuhan sampaikan satu pernyataan kepada dia, memberikan dorongan kepada dia, bahwa di dalam kehidupan daripada Yosua ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa. Sama halnya juga dengan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, Tuhan merindukan supaya apa yang ada pada kita, potensi-potensi yang ada pada kita, Tuhan mau lihat, Tuhan mau nikmati apa yang ada dalam hidup kita, potensi-potensi yang ada pada kehidupan kita. Supaya Tuhan mau supaya kita mengalami kemenangan. Tuhan mau supaya kita berhasil lewat jerih payah kita, lewat perjuangan kita, lewat tekad kita, lewat kesungguhan kita. Ya, memang Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Tuhan juga ada bersama dengan kita. Tetapi kita harus sadar bahwa di dalam diri kita juga ada potensi, ada kekuatan yang besar yang ada di dalam hidup kita, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita mengenal atau kita seringkali mendengar hamba Tuhan berkata bahwa kerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagian daripada Tuhan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tidak semuanya kita cuma berharap untuk Tuhan yang mengerjakan bagian dia. Ya, tidak seperti itu, saudara. Tuhan mau juga kita mengerjakan apa yang ada pada diri kita. Nah, saudara, masih banyak dan ada banyak hal yang baik. Apalagi kalau dalam diri kita, ya, dipenuhi dengan segala kebenaran firman Tuhan. Ya. Hati dan pikiran kita dikuasai oleh firman dan kuasa daripada Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Oh, saudara, ya, itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita praktekkan, ya, kita kembangkan di dalam hidup kita, maka tidak menutup kemungkinan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan dapat menyatakannya di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Surat Amsal berkata, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah, dari hati kita terpancar kehidupan. Jadi hati ini sangat menentukan kita berhasil atau tidak. Hati ini sangat menentukan kita akan melihat sesuatu yang dahsyat atau tidak.
Kalau kita tawar hati, kalau kita pesimis, ya, kalau kita mudah menyerah, ya, kita malas, kita tidak mau bertindak, ya, kita tidak mau melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita tidak akan melihat apa-apa dalam hidup ini. Ya, tetapi kalau kita mau, saudara, kita punya satu tekad seperti firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan tahu bahwa ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa yang ada pada pribadi daripada Yosua. Apalagi Yosua seorang yang takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan itu berbeda. Orang yang takut akan Tuhan jelas kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan orang tersebut. Ya saudara, sangat menentukan hati kita ini. Ya, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan goyah, tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya saudara, Yosua meneruskan perjuangan kepemimpinan daripada Musa. Sebagaimana kepada Musa Tuhan menyertai mereka dengan bermacam-macam mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel lewat kepemimpinan Musa. Namun Musa tidak dapat memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Sebab ada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Musa, ya, sehingga Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Yosua lah yang memimpin, menggantikan Musa, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara sekalian, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Ya, sebab pertama, tantangan di depan berat. Ya. Tantangan yang dihadapi oleh Yosua bukan sesuatu yang mudah. Dia harus memimpin bangsa Israel yang banyak jumlahnya dengan segala karakter-karakter dari bangsa Israel yang keras kepala. Kita mengenal bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, suka memberontak, suka melawan pemimpin mereka. Pada waktu itu sebelum Yosua adalah Musa, mereka sering bersungut-sungut melawan Musa. Dan itu ada juga sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan, yang sesuatu yang tidak menyenangkan daripada Tuhan. Nah, Yosua memimpin bangsa ini. Yosua harus memimpin bangsa yang besar ini. Bukan sesuatu yang mudah. Dari hati kecilnya pasti ada satu ketakutan. Ada suatu yang, waduh, bagaimana ini? Ya, memimpin bangsa Israel ini yang besar, yang keras kepala dengan segala macam-macam, ya, keluhan-keluhan yang ada kepada bangsa Israel. Pasti di hati kecil dia, waduh, gimana ini Tuhan? Itu sebabnya Tuhan berkata, sampaikan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang ada, kuatkan dan teguhkanlah hati. Ya. Dia harus kuat, dia harus bisa, sebab dia tidak sendirian. Nah, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ya, tantangan berat, makanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu supaya dia bisa melewati tantangan yang berat tersebut. Yang kedua, ya, mengapa Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Dikatakan yang kedua, sebab di ujung sana ada berkat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu tanah Kanaan. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Jangan putus asa. Jangan kecil hati. Jangan tawar hati. Kuatkan, teguhkan hatimu. Wah. Di ujung sana ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Sama halnya juga dengan kita, saudara sekalian. Jangan kita putus asa. Jangan kita menjadi tawar hati, patah semangat kita, ya, kita mudah menyerah, kalah. Padahal di ujung sana sudah menantikan berkat yang ajaib, berkat yang heran, berkat yang luar biasa buat kita semuanya. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa Rasul Paulus dia berbangga, dia senang melayani Tuhan, sebab dia tidak melihat hal-hal yang sementara, walaupun dia menderita dalam hidup dia, ya. Tapi dia katakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, sekalipun manusia lahiriah semakin merosot, ya saudara, tapi manusia batinia dia semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara, mungkin kita juga dalam fisik kita mulai merosot, ya. Manusia lahiriah kita semakin merosot, ya, sebab perjuangan-perjuangan yang harus kita tempuh. Kita bergumul dalam pergumulan hidup ini, di dalam penderitaan yang ada, melawan dosa, saudara. Kita melawan segala hal-hal yang akan membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Seringkali membuat kita menjadi, badan kita, fisik kita mempengaruhi, terpengaruh lewat situasi dan keadaan yang ada. Tapi Paulus, dia tetap maju terus, dia tetap berjuang terus, sebab mata dia, pandangan dia melihat kepada sesuatu yang kekal. Nah, sama juga dengan apa yang dinasihatkan oleh Tuhan kepada Yosua. Di ujung sana ada tanah Kanaan. Di ujung perjalanan kita ada mahkota yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita kecewa dan tinggalkan Tuhan. Saudara, seorang atlet, dia akan berjuang sekuat tenaga dia, sebab ada mahkota, ada piala, ada medali yang menantikan dia. Makanya apapun yang terjadi, dia akan berjuang dengan mati-matian, dengan sekuat tenaga. Mengapa? Salah satu faktor yang membuat dia dengan mati-matian, dengan kerja keras, dengan tekad yang kuat dalam dia, karena ada mahkota, karena ada piala, karena ada medali, karena ada hadiah. Sama halnya juga dengan kita, ya. Jangan kita putus asa. Tantangan berat datang, ayo terus di dalam Tuhan. Ada mahkota tersedia buat kita. Kehidupan yang indah, kehidupan yang mulia di dalam kerajaan sorga, Tuhan sediakan buat kita. Bahkan bukan saja di dalam kerajaan sorga, apa yang kita tabur, kita sudah berjerih payah, kesetiaan kita juga Tuhan tilik. Ya, sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini, Tuhan juga memelihara kita, Tuhan memberkati kita. Tetapi yang terutama bukan yang ada di dalam dunia ini yang kelihatan, tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan yang Tuhan sediakan buat kita. Mahkota kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Itu sebabnya Paulus, dia tidak berkecil hati walaupun perjuangan kita yang dia hadapi berat. Sama juga dengan Yosua, ya. Dia harus kuat terus, berjuang terus, supaya dia sukses sampai ke tanah Kanaan, membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Yang ketiga, ya, mengapa kita harus kuat dan meneguhkan hati kita? Ya, kita lihat, dan yang ketiga adalah biarpun tantangan berat, tapi Tuhan ada bersamamu. Jadi biarpun tantangan berat, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, ini suatu poin yang sangat penting, satu poin yang sangat indah, suatu poin yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
dari Yosua pasal yang ke pertama tadi, ayat yang ke-8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah, yang sering kali mungkin kita lupa, atau kita tidak menyadarinya, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Immanuel, Dia menyertai kita. Ya, seperti ungkapan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Ya, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Coba kita melihat ayat ini, Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan pada Yosua juga disampaikan oleh Tuhan pada murid-murid, dan juga kepada kita semuanya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi dalam situasi apapun yang kita hadapi, dalam situasi apapun yang kita alami di dalam hidup ini, berat atau ringan, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Kita harus tahu dan sadar, sesadar-sadarnya, Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga ada satu ayat berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Wow. Jadi saudara, kita memang tidak melihat Tuhan secara mata jasmani ini, tapi tahukah saudara bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai kita. Ya, Dia siap, selalu siap akan menolong kita. Dia memperhatikan kita, mungkin kita sudah tidak berdaya. Ya, karena beratnya beban, beratnya tekanan, hampir-hampir sudah mau jatuh. Tetapi Tuhan memampukan kembali. Dia mengangkat kita kembali. Ya, dan kita telah mengerjakan bagian kita dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan kerja keras dari dalam hidup kita. Dan Tuhan ada bersama kita. Dan kalau kita menang dengan pergumulan itu, apakah Tuhan senang? Tuhan senang sekali. Ya, Dia gembira. Dia senang melihat anak-anaknya menang atas perjuangan dalam hidup dia. Tuhan senang melihat kita bisa melawan segala keinginan-keinginan dosa, segala keinginan-keinginan duniawi yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Keangkuhan hidup, kita menang terhadap kesombongan, kita menang terhadap segala kejahatan, kita menang melawan dengan segala hal yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita menang terhadap kebohongan, ya, kita menang terhadap ego kita, mengalahkan ego kita. Kita menang dengan semuanya itu. Tuhan senang. Jerih payah kita tidak sia-sia, sebab Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Seperti kata Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada dia. Efesus pasal yang ke-6 juga berkata, ya, coba kita sebagai ayat yang terakhir. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa daripada Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya. Hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Ya, makanya Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Efesus, akhirnya
hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang indah. Kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab kita berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan ada dalam hidup kita, menjadi patokan dalam kehidupan kita sekalian. Jadi Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita mengerjakan bagian apa yang ada yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, maka Yosua akan berhasil. Dan apa yang kita lihat dalam apa yang dialami oleh Yosua, dia berhasil, saudara, memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, kemudian masuk tanah Kanaan. Dan juga ayat yang saya sangat senang kepada keluarga daripada Yosua, Yosua pasal yang ke-24 ayat 15, aku dan seisi rumahku, sekalipun bangsa Israel atau banyak orang yang lain tidak mau setia kepada Tuhan, tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan, aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab dia tahu Tuhan yang menyertai dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, maka kita akan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita terima pada siang hari ini. Kita akan berdoa, kita akan menyanyi satu pujian dulu kepada Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami terima pada siang hari ini. Mengajar kami supaya kami menguatkan dan meneguhkan hati kami. Sebab perjalanan kami berat, seperti Yosua juga berat. Kami tahu apa yang kami hadapi dalam hidup ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kami mau menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami. Sebab kami tahu di dalam kami ada Engkau Tuhan Yesus. Dan juga kami akan kuat, kami tidak akan kalah. Sebab kami tahu ada mahkota tersedia bagi kami, ada upah tersedia bagi kami, ada kehidupan yang kekal tersedia buat kami, yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kami alami dalam dunia ini. Kehidupan di dalam Engkau, di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan yang ketiga, kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Dimanapun kami berada, kami tidak sendirian. Tuhan, terima kasih sebab Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih sebab Engkau menyertai kami. Terima kasih sebab Engkau memantau kami, memperhatikan kami. Apa yang sedang kami alami, semua tidak luput dari perhatian daripada-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, sertai umat-umat-Mu semuanya di tempat ini. Biar mereka juga seperti yang disampaikan oleh Engkau kepada Yosua, supaya mereka juga kuat dan teguh di dalam Tuhan. Apapun yang dihadapi, kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, pengumuman. Kita kembali bertemu pada minggu yang akan datang. Baktian rumah tangga juga pada hari Jumat, ya, dan hari Minggu baktian umum seperti biasa masih dari rumah masing-masing. Kita akan terus berdoa, ya, untuk bangsa dan negara kita supaya Tuhan menyatakan kasih kuasa-Nya sehingga wabah ini akan segera berlalu, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut. Kita harus kuat selalu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan segera akhiri ibadah kita dengan doa. Kita menyanyi satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa jiwaku memuji Engkau. Kemurahan. Mari kita menyanyi lagu ini. Lebih dari hidup. Haleluya Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kita, biar Tuhan tolong Tuhan supaya dapat menghadapi dan wabah yang ada ini segera berakhir. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Pemimpin kami yang ada dari yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Maruf Amin, para menteri, juga Kapolri, juga Panglima TNI. Tuhan tolong mereka, karuniakan hikmat akal budi pada mereka, khususnya pada Bapak Presiden. Tuhan berikan hikmat di dalam memimpin bangsa dan negara ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Biarlah hikmat daripada-Mu ada di dalam kehidupannya dia, Bapa. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami. Biarlah berkat Tuhan ada dalam hidupnya dia, turun dalam hidupnya dia, sehingga setiap keputusan yang dia ambil itu dapat berguna dan bermanfaat, menjadi solusi yang terbaik, sebab hikmat daripada-Mu turun atas kehidupan beliau. Tuhan tolong Bapak Presiden, biar lewat kepemimpinannya Tuhan, negara kami ini boleh dipulihkan, negara ini diberkati, dan juga khususnya untuk apa yang sedang terjadi hari-hari ini dengan wabah corona yang ada. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Tuhan memberkati bangsa dan negara. Biar kami merindukan supaya wabah ini akan segera berlalu, berhenti, berakhir dalam negara Indonesia. Berkati dokter-dokter yang menangani, perawat-perawat juga yang sedang berjuang menangani pasien yang ada. Tuhan berkati mereka. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, terpapar oleh virus corona ini. Tuhan tolong mereka, biar mereka disembuhkan. Demikian juga yang masih dalam ODP dan PDP, Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka disembuhkan dan mereka boleh sehat kembali. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Berkati semua umat-umat-Mu dimanapun berada. Sidang jemaat yang ada, Tuhan percayakan kami layani. Tuhan memberkati mereka. Bila ada yang lemah, kuatkan mereka. Yang susah, hiburkan mereka. Yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka mengalami zaman yang heran daripada-Mu ya Tuhan. Mereka berjuang dengan Engkau Tuhan. Umat-umat-Mu ada dalam perlindungan yang heran daripada-Mu ya Tuhan. Ada bagian kami, ada bagian Engkau. Kami mau berjuang supaya Engkau senang melihat kami menang, berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya.
Inilah doa dan permohonan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus tinggal selalu bersama dengan kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya untuk bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.